Seorang guru bisa dapat penghasilan 1 bulan 50 juta rupiah. Gimana caranya sementara banyak banget guru di luar sana yang masih dapatnya honorer. Di bawah standar semuanya, kita akan kupas bersama Andrew Yuda. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke. Gua awalnya tuh langsung mistis gitu. Terus tiba-tiba lu langsung tepuk tangan gitu. Itu memang harus pembawaannya seperti itu. Kita sebagai guru tuh harus ceria, Bang. Oh, oke. Senang, mendapatkan gaji berapapun kita terima. Betul. Kayak gitu. Pahlawan dengan tanpa tanda jasa. Oke, jadi kita akan membuat dan kita akan mengajarkan kalian gimana caranya guru dari pahlawan tanpa tanda jasa menjadi pahlawan dengan tanda jasa yang sangat banyak. Insya Allah. Bukan Insya Allah. Begitu. Ya, kenapa? Kenapa gue bikin podcast ini? Karena ibu gue seorang guru. Ibu gue dosen hukum. Jadi gue pengen mensejahterakan guru. Karena guru adalah kuncinya nanti untuk Indonesia Emas 2045. Benar. Nah, untuk guru bisa mengajar dengan baik, perutnya harus kenyang. Kenyang, benar. Nah, perut ini udah bukan kenyang lagi. Dosa isinya guys. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan kulik Andrew. Drew, Ya. mohon perkenalkan. Oke. Andrew ini siapa? Kerjaannya ngapain? Oke. Dan lain-lain. Silakan. Oke. Jadi perkenalkan guys, nama asli saya adalah Indra Pradipa Yuda, SSMM. SS-nya adalah Sarjana Sastra dan MM-nya adalah Magister Manajemen. Saya adalah ex pegawai asuransi, saya adalah guru bahasa Inggris, saya adalah konten kreator, saya adalah edupreneur dan saya adalah bapak dari 2 anak. Sehari-hari saya juga seperti bapak-bapak pada umumnya ya. Saya kalau pagi mandiin anak, nganterin anak sekolah, terus nanti siangnya jemput anak sekolah dan pergi ke kantor kayak gitu. Ya. Tapi di sini memang saya itu berkarir. Jadi aku tuh mulai berkarir pas sebelum aku lulus kuliah, Bang. Jadi aku mulai dapat duit pertamaku itu sebelum lulus kuliah jadi guru. Jadi guru bahasa Inggris itu tahun 2011. Sebentar. Berarti lu tetap ada privilege dikuliahin sama orang tua ya? Ya. Oke. Jadi sama seperti ceritanya Bang Ogut yang pernah kalian dengar, alhamdulillah orang tuaku juga nggak yang kere-kere banget. Aku alhamdulillah punya privilege pagi, siang, sore, malam bisa makan kenyang kayak gitu perutnya, dan orang tuaku juga bisa menyekolahkanku sampai ke level S2 kayak gitu. Bapakku juga seorang guru, dia seorang dosen dan ibuku adalah seorang Air Force, angkatan udara kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang kita kaya banget ya enggak, miskin banget ya enggak. Middle class lah. Middle class Middle ya. class lah ya. Middle class. Oke, lanjut. Dan karir lo awalnya. Oke, karirku aku dimulai dari tahun 2011 itu adalah pertama kali aku ngajar guys. Jadi zaman dulu aku pertama kali ngajar, gaji pertamaku adalah Rp283.000. Tahun 2011. Itu kecil sih. Rp283.000 dan itu diceng-cengin untuk nraktir teman-teman guys. Jadi artinya adalah habis terima gaji buat nraktir teman-teman itu dulu masih ingat namanya ayam Cadojo. Nah, ayam Cadojo ini itu tuh buat nraktir itu tuh aku habis sekitar 100 ribuan gitu, Bang. Berarti jadi lu lulus S2 S1 dong. S1 ngajar. Belum lulus S1. Karena aku lulus S1 tahun 2012, aku sebelum lulus aku udah ngajar. Ngajar bahasa Inggris. Sorry gue potong dikit tadi gue kelepas. Lanjut. Nah itu jadi dapatnya 283.000 itu buat traktir teman-teman. Habis itu udah habis duitnya kayak gitu. Yang lain buat beli jajan dan segala macam. Tapi untungnya karena aku masih numpang sama orang tua yang pagi siang sore aku dapat makan, ya aku masih kenyang kayak gitu. Jadi kalau semua ditarik lagi sebenarnya itu aku dulu tuh per jamnya nggak per jam malah. Per 90 menit aku dapat Rp25.000 Bang. Shit. Per 90 menit guys itu dapat Rp25.000. Dan itu untuk sampai angka 2 juta per bulan aja. Wah itu harus ngajar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Bang. Oke. Kayak gitu. Itu 200.000 itu per sesi atau per? Enggak, 200.000. Itu karena dulu aku masuk ke sebuah lembaganya itu di tengah-tengah atau mendekati akhir bulan. Sehingga makanya aku dapat gaji pertamaku dulu segitu. Aku masih ingat banget tuh gaji pertamaku dulu segitu 283.000. Tapi aslinya pas bulan selanjutnya? Bulan selanjutnya bisa dapat 1,7. 1,7. Dapat 1,7, 1,2, 1,5 kayak gitu. Oke. Terus lu lulus S1? Lulus S1 tahun 2012. Sastra Inggris? Sastra Inggris. Oke, abis lulus S1 lu ngapain? Nah, habis lulus S1
karena aku nih masih muda dan aku tuh dulu pengen banget yang namanya punya koneksi orang bule kayak gitu kan. Jadi di situ aku mulai ikut-ikutan conference, ikutan mulai short course yang ke luar negeri. Jadi tahun 2012 ke 2013 itu aku masih ngajar itu tadi yang dengan penghasilan 1,2 sampai 1,7 rupiah, 1,7 juta rupiah. Habis itu di tahun 2013 mulai ikut pelatihan-pelatihan ke luar negeri kayak gitu kan. Nah dari situ aku belajar bagaimana caranya dunia bergerak. Actually, bagaimana caranya dunia bekerja kayak gitu ya. Dan tapi setelah aku tuh pulang dari luar negeri ini, itu doesn't guarantee kalau kamu punya international exposure, kamu tuh akan dibayar mahal. Itu tidak bisa menggaransi itu guys ternyata. Oke, lu S2 di Belum luar. S2, itu belum Ambil S2. Sertifikasi di luar, course-course di luar, pulang ke Indonesia belum tentu gaji lu tinggi. Ya, sebagai guru. Ya, Sebagai guru. itu tidak menjamin bahwa gajimu akan tinggi. Sehingga di situ aku switch career. Sebentar, gue mau nanya. Kalau misalnya sertifikasi guru-guru tapi lu kerjanya ngajar di luar, tinggi nggak gajinya? Bisa tinggi. Berarti sebegitunya guru di Sebegitunya sebelah guru mata, di Indonesia. kasian sih. Kasian kayak gitu. Kasian sih, men. Ya, apalagi guru honorer. Kayak gitu, apalagi guru-guru honorer. Sampai sekelas dosen honorer aja masih kasihan menurutku. Tuh, coba gue jelasin. Dosen honorer sama guru honorer tuh bedanya sama dosen lain tuh apa sih? Kalau guru honorer kan berarti kan dia di sekolahan. Ya. Kalau dosen tuh biasanya ya dia lingkupnya di dosen, cuman dia tidak dosen PNS kayak gitu. Dosennya kayak di hire begitu. Jadi kayak untuk memenuhi kuota yang misalnya ada freelance lecturer kayak gitu kan. Ya gitu. Ya mungkin gampangannya freelance lecturer ya. Kayak gitu. Nah itu juga nggak banyak nerimanya bang. Itu nerimanya nggak banyak. Akhirnya di sini omku menawarkan switch career untuk menjadi agen asuransi bang. Karena lo ngelihat di situ masa depan even guru yang dedicated pun nggak bisa. duit. Artinya gini, mungkin kalau seumpamanya aku tuh punya rencana, aku tuh pengen mencurahkan kemampuanku untuk mengajar dan aku tidak komplain dengan menerima gaji segitu, itu mungkin path yang benar. Tapi ternyata itu bukan kehidupan yang aku mau bang. Aku pengen jadi orang kaya, aku pengen duitnya banyak kayak gitu. At least hidup nyaman lah. Hidup nyaman kayak gitu. Karena ya by the end of the day tetap happiness can be bought by money. Setuju karena gue pernah jadi dosen honorer. Iseng-iseng doang ngebantuin yayasan nyokap gue. Kalau karena gue udah punya penghasilan, gue tuh ngajarnya ikhlas. Yes. Dan gue ngajar bener-bener, gue ngajar tajem, ilmunya nyampe ke anak-anaknya. Tapi harus kenyang dulu. Yes. Duitnya harus banyak dulu. Yes. Ya kan? Kayak gitu. Iya. Bayangin yang lapar gimana? Yang lapar ya akhirnya nggak bisa mikir. Kayak gitu. Akhirnya ilmu yang disampaikan pun setengah-setengah. Atau orang lebih fokus ke proyek yang lain yang lebih ada duitnya. Itu. Makanya kadang-kadang ada kelas yang kosong. Dosennya ngapain? Ngerjain proyek yang lebih ada duitnya. Begitu. Itu. Dan anak-anak muda yang untuk jadi masa depan emasnya ini gak terdidik dengan baik. Ya. Sampai aku pernah podcast sama salah satu mantan teacherku yang sekarang jadi dosen. Dia sempat bilang bahwa presentasi dokter sama guru. Sekarang mungkin banyakkan dokter daripada guru. Karena generasi-generasi muda yang dipersiapkan buat menjadi guru ini, yang sekolah-sekolah pendidikan ini, pada nggak mau jadi guru bang. Karena nggak ada duitnya. Begitu. Karena mungkin ada netizen yang bakal ngomong, semua nggak cuma duit kali. Ya lu beli beras pakai duit bos. Iya. Jalan-jalan pakai duit. Gak harus kaya lah, cukup. Ya. Oke lanjut lagi, terus? Akhirnya itu switch career. Ke asuransi. Nah di asuransi inilah Andrew digampar kenyataan. Andrew itu dipersiapkan dari kuliah sampai training-training dan segala macam untuk menjadi guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Ya. Artinya adalah omongan-omongan kita itu selalu diakui sama student kita, sama audiens kita. Nah, jadi agen asuransi disuruh jualan bang, disuruh menghafalkan namanya pola komunikasi dan segala macam. Wah di situ yang namanya penolakan terjadi bang. Wah itu pahit banget bang, asli. Itu pahit banget dan itu ternyata tidak diajarkan di perkuliahan. Iya kayak kalau lu guru, lu tuh the highest level di ruangan itu. Ya. Semua orang tunduk sama lu, semua orang iya pak, ya siap pak. Ya. Bener bang. Sementara kalau misalnya lu jadi sales asuransi, lu yang butuh mereka. Iya. Lu yang kayak tolong pak beli asuransi saya. Bener.
Bener Itu banget. benar-benar switch yang agak berbeda. Wah itu tuh pahit banget, itu digampar kenyataan sih bang. Sampai yang namanya prospek disiram air teh aku pernah bang. Di Jakarta tuh bang. Terus lu mangap gitu nggak? Ah enak gitu nggak? Ya enggak lah kayak gitu ya, cuman kayaknya kok kerja gini-gini amat kayak gitu ya. Anjing, sampai Itu dilempar kerja air gini-gini teh. amat sama air teh. Kayak gitu kan. Terus? Ya sama leader ya, waktu kalau semua yang namanya asuransi prospek kan mesti sama leader ya, sama ditemenin kayak Kalau gitu kan. dilempar Bitcoin sih mau. Nah, dilempar Bitcoin sih terima-terima, dilempar duit juga kita terima kayak gitu Oke, kan. Terus? Nah tapi di sini aku akhirnya yang aku pelajari adalah memang pahit. Cuman aku belajar bahwa ada sistem yang harus dipelajari di sini. Sistem tuh kayak pola komunikasi, cara ngejaga agen-agennya biar punya motivasi tinggi untuk jualan. Akhirnya kan mereka ngadain training tuh tiap Senin sama tiap Sabtu. Itu Andrew datang terus bang, aku datang terus. Nah di situ aku terus mikir, ini sebenarnya bisa ya kalau seumpamanya aku tuh nggak jualan asuransi, tapi aku jualannya jualan kelas bahasa. Kan aku punya skill bahasa Inggris nih, Ya. kayak gitu. Nah aku di Jakarta kan 6 bulan tuh bang, di tahun 2016an tuh. Jadi di Jakarta tuh 6 bulan di Kokas tuh bang, wah asli tuh pahit banget guys, ya Dan Allah. macet banget anjir. Itu tuh bener-bener yang maksudnya aku tuh dari kampung ya, maksudnya nggak kampung, dari kota yang sangat nyaman yang namanya Jogja, dan aku pindah ke Jakarta guys. Itu mentalku tuh bener-bener nggak siap. Itu asli mentalku bener-bener nggak siap guys. 6 bulan kayak gitu, waduh ini aku pengen pulang aja ya kayak gitu. Akhirnya pulang akhirnya karena nenekku tuh punya warisan bang. Jadi nenekku tuh dulu tuh suka beli tanah, kayak gitu kan, suka beli tanah. Akhirnya ada salah satu tanah yang memang diwariskan ke orang tuaku, kayak gitu. Nah disitulah aku bangun Discovery English. Nah itu hoki tuh ya lah Itu hoki banget, itu privilege lagi. Privilege. Itu Lu privilege bangun lagi. nama bisnisnya Discovery English. Discovery English. Ntar dimasukin di deskripsi ya para editor ya. Biar pada les Bisa di tempat lo. Boleh, thank you banget nih. Ya. Discovery English yang ada di Jogja. Itu. Berarti lu switch dari guru yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan menjadi seorang pengusaha les. Yes. Karena lu tidak melihat adanya masa depan yang mencukupkan dan membuat hidup lu nyaman sebagai guru. Ya. Itu setuju sih bro. Ya. Nyokap gua udah 30 tahun lebih kerja sebagai dosen. Guru penghasilannya ya. Ya bisa tahu sendiri. Kalau lu dosen. bandingin sama orang kerja di perusahaan swasta sih beda banget sih. Iya. Dan akhirnya yang menjadi alasan itu adalah ya guru kan mengabdi. Ya tetap aja perut nggak bisa bohong sih. Tetap kalau nggak menurut bisa gua sih. bohong. Itu baru perutnya sendiri, belum perutnya anak istrinya. Ya kan? Iya. Gitu. Beruntung nyokap gue dapat suami bokap gue yang Iya. manajer gitu. Coba Gimana kalau misalnya dia yang- cowok ya kan? Atau guru sama guru. Iya. Gitu. Apalagi guru yang di daerah men. Aduh kasihan. Apalagi guru yang di daerah. Itu bener-bener kasihan sih bang. Itu kebetulan ada salah satu member kelasku yang namanya Speak Up itu, dia guru di daerah. Bener-bener di tengah Kalimantan yang gak ada listriknya bang. Anjay. Itu bener-bener yang kayak akhirnya ya karena aku merasa kasihan sama dia. Itu bener-bener yang materi-materi yang ada di Discovery English aku kasih deh ke dia. Kayak gitu nih buat bahan ajarmu di sana. Kalau semuanya kamu ngerasa kekurangan ini aku kasih nih. Namanya Azi, nanti aku akan tag tuh di sini nih. Aku salut banget sih sama dia. Itu ikutan kelasmu juga loh. Oh iya. Namanya Azi. Azi English. Itu dibayar berapa? Katanya gitu. Aku nggak tahu dia bayar berapa, cuman kalau aku melihat kondisi sekolahnya aja, itu udah kasihan banget sih bang. Gak ada listrik bang. Fuck man. Di tengah Kalimantan bang. Tengah-tengahnya Kalimantannya, tengah-tengahnya ini di si Azi Nggak itu. ada internet masih bisa. Gak ada Oke lah. listrik. Ini nggak ada listrik men. Gitu Lu guys. nyalain lilin anjir. Kalau goyang ditiup. Iya. Ngepet dong. Ngepet. Jagain lilin juga candle ya. Yo, Timothy Candle. Oke, akhirnya lu switch jadi pengusaha Jadi pengusaha. dan abis itu lu juga punya kelas online. Oke. Oke, nah lu ceritain perjalanan lu Oke. berswitch karir dari guru yang kerja jadi yang punya usaha sendiri. Oke. Jadi itu kita bilangnya edupreneur ya. Karena kan aku tanya educator, kayak gitu, edukator. Akhirnya aku bekerja sekarang sebagai entrepreneur kayak gitu kan. Yang namanya kalau orang-orang bilang sekarang namanya edupreneur kayak gitu. Business owner aja lah. Ya kita business owner kayak gitu kan. Di awal-awal karirku sebagai business owner di tahun 2000, akhir tahun 2017 sampai pandemi di tahun 2020, it was a dark age. bilang. Oh ya. Ya itu tuh dark age banget. Kenapa How dark aku? was it? Ya itu tuh bener-bener kayak misalnya gaji sekarang pemasukan 5 juta habis buat karyawan. Kayak gitu. Sampai kadang-kadang minus-minus kayak gitu. Itu karena apa? Karena sebagai guru itu tuh dulu kita selalu meninggikan compassion
kayak kita tuh ada feeling, kita merasa kasihan kayak gitu kan. Akhirnya karena merasa kasihan itu kita selalu membombong teacher harus begini, teacher harus begini, teacher harus begini. Fasilitas harus yang nomor 1 dan segala macam. Padahal cash flow-nya belum benar. Kayak gitu, boncos bang. So you're turning from actually a teacher to become an entrepreneur. Iya bener. Beda Beda banget yang kita tuh harusnya. Oke. Gua translate dulu. Jadi lu soalnya kadang-kadang suka ada yang komplain. Nggak ngerti bahasa Inggris. Oh gitu. iya. Artinya lu pindah dari guru menjadi seorang business owner. Business owner. Itu totally skill setnya beda. Beda banget. Itu beda banget. Yang tadinya itu ya kayak semua harus nomor 1 kayak gitu kan. Ini fasilitasnya harus begini, harus pakai AC dan segala macam biar murid dan gurunya nyaman. Guru harus sejahtera kayak gitu kan. Ya tapi ketika bisnis ini belum siap ya nggak bisa kayak gitu. Ternyata nggak bisa. Ya akhirnya itu tuh bener-bener yang dark age banget karena muridnya belum banyak kayak gitu. Dan Andrew pengennya udah tinggi waktu itu, ternyata nggak bisa. Emang lu nggak promosi apa sama sekali? Oke, talking about promotion. Sebenarnya gini, mulai Discovery English itu tuh nggak dari nol putol. Maksudnya nol putol adalah Andrew bukannya tidak tahu menahu soal market yang ada di Jogja. Ya. Andrew udah ngajar dari tahun 2011. Ya. Dari mulai kursusan yang levelnya rendah sampai kursusan yang levelnya tinggi. Andrew berusaha masuk di tengah-tengahnya sini. Yes. Kayak gitu. Sehingga Andrew udah tahu pasti market yang diserang tuh kayak gimana, pricingnya harus gimana, apa yang bisa dikurangin dari operational cost yang di atas ini jadi lebih murah gimana. Itu Andrew udah pikirin. Yeah. Kayak gitu kan. Jadinya itu di tahun 2017 itu Andrew udah main Instagram sebenarnya. Tapi as an entity Discovery English. Kayak gitu. Itu dulu microblog aja belum rame. Jadi yang Andrew lakukan adalah yaudah activity yang ada di Discovery English, Andrew dokumentasiin, kita postingin tuh di Instagram kayak gitu. Dan itu yang jadi pokoknya yang kita postingin tuh yang fun aja, yang kelihatan menyenangkan doang kayak gitu. Yeah. Akhirnya orang-orang mulai tertarik pada join. Oh kayak lumayan gitu. nambah Lumayan yang akhirnya dari situ tuh kayak kita mulai sadar bahwa ada yang namanya kekuatan media di sini. Kayak gitu walaupun belum terarah ya, belum terarah. Di mulai tahun 2019 itu ada salah satu teachernya Andrew yang dari United States, dari Amerika pulang ke Indonesia. Nah itu tadi dia dosen honorer. Jadi dia dosen honorer di kampus itu nggak dibayar sama sekali bang. Itu nggak dibayar sama sekali. Itu adalah timbal balik. Dia lulus bentar, sorry gue potong. Biar lebih jelas nih ya. Dia ke US kuliah. Pulang jadi kuliahnya apa? Kuliahnya ini apa namanya linguistics something, aku nggak tahu lupa. Pokoknya linguistics. Something ada yang hubungannya sama. Bukan linguistik tuh ya kebahasaan lah. Oke. Pulang ke Indonesia. Terus kerja. Jadi dosen. Aku nggak usah nyebutin universitasnya ya. Honorer. Jadi dosen. Ya nggak dibayar. Holy fuck. Itu nggak dibayar. Beneran itu nggak dibayar. Itu ke US-nya udah bayar berapa dulu? Tapi gini. Jadi itu seperti timbal balik. Timbal baliknya maksudnya gimana? Dia dapat beasiswa ke US. Atas rekomendasi salah satu dosen di universitas ini. Kayak gitu. Nah setelah dia selesai dari sini, dia mesti balik ke Indonesia. Untuk mengabdi di universitas ini. Oh ya, sebenarnya Chengli, tapi dia gak dibayar. Tapi gak bisa gitu, tetap harus dibayar dong. Tetap harus dibayar. Gimana? Iya, jadinya dia hidup dari tabungan sisa dari US ini. Nah, biar dia tetap bisa bertahan hidup, dia akhirnya ngambil part time job di tempat Andrew. Kayak gitu. Nah di sini dia insight-nya bagus banget tuh. Mas Andrew bikin microblog dan segala macam. Sekarang tuh mulainya zamannya microblog bikin kayak gini. Oke deh kita bikin kayak gitu kan. Kita bikin microblog, kita mulai transisi tuh. Yang tadinya dari foto-foto kita bikin microblog tuh kayak gitu kan. Itu mulai gaining awareness. Mulai gaining awareness, mulai banyak mulai banyak orang-orang yang daftar di Discovery English sampai pandemi hit. 2020 Februari, is it March or February? March I guess. 1 Maret 2020. Lockdown. Itu bener-bener bingung sekali. Buat itu yang kita bertahan dari bisnis offline ya bang. Itu bener-bener hidup dan matinya. Kita makan pagi siang sore dari bisnis offline itu bener-bener itu kayak mati. Itu karena gini, itu Universitas Gajah Mada, UII, UPN UGM sama UNY. 2 universitas terbesar di Jogja itu udah mengumumkan lockdown. Masa educational institution yang lain yang ada di Jogja nggak lockdown?
Akhirnya kita juga tutup juga, jebret. Itu cuma gara-gara. Cuman itu bener-bener bingung parah. Wah anjir ini kita mesti gimana, masa ini lockdownnya kita nggak tahu mau opennya lagi kapan. Kita nggak tahu. Itu bener-bener nggak tahu bang. Akhirnya setelah 2 minggu diskusi, tanggal 15 Maret kita mencoba untuk buka kelas online. Oke, webinar style lah ya. Enggak webinar, itu dulu pakai namanya Google Hangouts guys. Tahu nggak? Namanya Google Hangouts. Itu ancient banget. Itu ancient banget, namanya Google Hangouts. Itu udah kayak WhatsApp call cuman. Oke. Itu bener-bener kayak WhatsApp call. Yang penting kita bisa ketemu antara teacher dan student-studentnya. Oke. Udah yang penting itu aja dulu. Oke. Kayak gitu. Akhirnya pakai kayak gitu, pakai apa namanya Google Hangouts, dan ada salah satu lagi. Ini salah satu penolongnya Discovery English. Yaitu yang namanya Mbak Dianti Anissa. Kalau kamu nonton ya Dianti ya, kita thank you banget sama kamu Dianti. Jadi Dianti ini tuh dia memang influencer dia. Dia kayak fashion beauty influencer muslim gitu ya Bang ya. Yang kebetulan dia kuliah di Jogja, di UGM. Nah, karena dia punya follower banyak, kita minta Dianti kita bisa dibantu dong promosiin kursusannya kita kayak gitu. Kita sekarang udah punya kelas online loh kayak gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di Jakarta atau di luar Indonesia kayak gitu, kalau yang mau kursus sama Discovery English bisa kayak gitu. Sekarang kita punya kelas online kayak gitu kan. Barter value dulu, kita nggak punya duit Bang. Itu barter value. Dianti kamu boleh kursus gratis di tempat kita tapi tolong dong kita diiklanin kayak gitu kan. Zaman dulu kayak gitu dan dia mau Bang. Alhamdulillah dia mau kayak gitu kan. Nah habis itu karena ada Dianti ini akhirnya gaung Discovery English mulai kenceng tuh se-Indonesia Raya. Akhirnya itu pertama kali kita bisa mendapatkan murid dari Sabang sampai Merauke. Kelas online gitu. You're a fucking survivor bro. Itu bener-bener kita fucking survivor beneran Bang. Itu kalau gak ada Dianti mungkin aku gak ketemu Bang Ogut sekarang. Yeah, I mean like asking people to do that. Indonesia gak tahu nah audiensnya. Minta orang. Maksud gua kalau lu untuk berbarter value tersebut berani ngomong sama dia influencer itu aja itu you udah have a balls. Guts, ya punya nyali. Iya. Bener. Kalau nggak ya maksudnya itu kan udah kayak otak lizard. Iya benar. Itu kan udah otak lizard kan, ini survive apa enggak udah hidup atau mati. Oke. Sedangkan di situ udah banyak guru-guru yang istilahnya menggantungkan hidupnya di Discovery English. Dan betul banget itu lu ya kalau lu kira lah ya jadi pengusaha ya itu enak bro. Ih, mumet guys. Lu kalau misalnya tim lu atau orang yang kerja sama lu gak makan, itu mendingan gue yang gak makan lu deh. Tapi tim gue makan. Ya. Itu the fucking truth. Sorry. Apalagi kalau kamu udah punya anak istri yang kamu pikirin gak cuman buat timmu tapi anak istrimu makan apa. Shit man itu. Gitu guys. Nah terus habis itu Discovery English lanjut lagi. Akhirnya Discovery English mulai dikenal sama banyak orang. Malah justru di pandemi itu kita bisa doubling our revenue. Nah ini dark age-nya udah mulai hilang nih Bang. Oke. Dark age-nya udah mulai hilang. Nah di situ kita udah mulai aware dengan adanya power of social media. Berarti lu adalah orang kaya baru simpel. Yang istilahnya orang kaya baru setelah krisis. Ya orang kaya baru setelah krisis. Kita bisa bilang kayak gitu. Walaupun gak sekaya orang lain. Tapi akhirnya di situ tuh kita mulai melek kayak disadarkan kayak ini ternyata ada ya cara nyari duit pakai kayak begini nih ada ya kayak gitu. Oke. Nah itu. Nah sampai karena kita ngonten kayak gitu kan. Dulu belum zaman video tuh. Belum zaman video. Akhirnya di tahun 2021 TikTok video rame. Akhirnya yang tadinya kita bentuknya itu adalah microblogs. Kita mulai dalam bentuk video. Yang dulunya tuh skripnya buat microblogs. Kita bikin dalam bentuk video. Okay. Nah itu mulai rame. Sampai akhirnya ada titik tertentu orang tuh bosen. Law of diminishing return dong ya. Yes. Turun. Nah pada saat turun ini tuh kita juga harus bermikir otak kayak ini apa yang salah ya kayak gitu kan. Sampai akhirnya iklan webinarnya Yuda Alphaworks lewat Andrew. Andrew ikutan itu. Yang dulu Andrew pikirin tuh adalah bagaimana cara membuat video ini makin estetik. Gimana caranya bikin video ini makin bagus. Kayak gitu kan. Akhirnya ikutan webinarnya Yuda Alphaworks sama Mas Adan waktu itu. Kayak gitu kan belajar bikin video estetik, Oke. Habis itu bagusnya Yuda Alphaworks itu adalah dia memperkenalkanku dengan mentornya yaitu Ogut Muda Cuma Sekali ini. Kayak gitu. Aku dulu join malah justru EVM dulu ya namanya ya. Ya kelasnya Yuda dulu ya? Iya aku join EVM dulu.
Aku join EVM dulu, baru waktu pas kamu adain webinar, ini ada diskon gratis buat, bukan diskon gratis, ini ada diskon buat orang yang mau join kelas IG Hack waktu itu. Udah nggak pusing-pusing, Andrew langsung daftar IG Hack. Kayak gitu. Terus gimana pas lo masuk kelas IG Hack? dan nonton? Andrew nggak nonton bang. Beli Andrew tuh beli doang nggak nonton. Oh ya bagus, gue suka banget kalau misalnya orang beli doang nggak nonton, bandwidth gue nggak kena soalnya kan. Tapi Andrew selalu datang live-nya. Oh. Nah, Andrew tuh nggak pernah nonton kelasnya Ogut, tapi Oke. Andrew selalu datang live-nya Ogut. Dan Andrew baru tahu ternyata, oh ini ternyata ada live-nya ya. Aku pikir tuh live Instagram, ternyata live kayak Zoom call begitu kan. Oh ini ternyata ada live-nya. Dan yang ngomong langsung, Ogut muda cuma sekali guys. Wih, ini Dari tahun orang berapa itu? tahun 2021 ya kan. Sampai sekarang masih nggak? Masih. Gendeng sih Kalau ya kelas asli. lain? Itu udah didelegasikan sama orang aku yakin. Malah nggak ada live-nya malah sudah mungkin. Oke. Kayak gitu itu Jadi lo guys. tahu kan siapa yang terbaik? Ogut muda cuma sekali tuh guys. Tuh. Makanya aku tuh bener-bener thank you banget sama Bang Ogut dan respect banget sama Bang Ogut. Kenapa? Ya karena konsistensinya itu guys. Dan aku tuh dulu aku tuh baru nonton modul-modulnya Ogut tuh baru-baru ini. Akhir tahun 2023 dan menuju ini. Kenapa? Karena diminta webinar-webinar, diminta seminar-seminar kayak gitu kan. Aku kan gak mungkin tanya, Bang ini maksudnya gimana dan segala macam kayak gitu kan. Akhirnya Andrew harus nonton lagi tuh modulnya Ogut. Ternyata, wih daging parah ya ini ya modul-modulnya Ogut nih. Jelasin lo daging parahnya apa nih? Karena ini kan video sebenarnya biar lo pada join kelas gue sebenarnya. Ya kan? Sekalian Andrew juga promosi gitu. Sedaging apa sih kelas gue itu? Jadi Ogut di saat banyak orang yang ngakunya itu adalah abangnya atau sisternya konten kreator, Terus? itu ternyata mereka hanya mengajarkan tentang nge-track algoritma. Nah ini kalau tempatnya Ogut tuh yang di-track tuh bukan algoritmanya guys, otak manusianya yang di-track guys. Di trik tuh maksudnya diakalin. Diakalin, gimana caranya nge-track orang otak manusia itu tuh bener-bener nggak masuk akal guys. Tapi gini ya, itu Andrew nggak langsung tahu itu dari belajar modul pre-recordednya. Karena Andrew sering datang live-nya Ogut dan itu disampaikan oleh Ogut terus menerus di live-nya. Akhirnya Andrew sadar, oh ternyata ini ada pre-recordednya. Oh ternyata ini bisa dipelajari lebih dalam lagi. Oh ternyata ini bisa dipakai buat memanipulasi manusia bang. Oke. Sebenarnya bahaya sih ilmu. Bahaya banget Kalau ilmu misalnya ini. dipakai untuk yang jahat sih. Ya itu bahaya. Apa tuh? Yang apa? Trillion brain theory. Ya. Itu bahaya. 8 human basic instinct. Itu bahaya. Ini dua ini nih. Yang biasa Andrew pakai ini buat nge-track otak manusia. Sama layer of language. Ya. Itu bener-bener ini Andrew pakai buat apa? Buat ngajar teacher-teachernya Andrew. Ya. Biar apa? Biar mereka tuh bisa relate sama student. Kayak gitu. Kalau jadinya pada saat mereka ini bisa relate dengan studentnya enroll terus, daftar terus, mereka rasa senang terus ada di situ. Cuannya kan jadi makin banyak. Gitu. Jadi pada akhirnya modul-modul yang dibikin sama Ogut itu bukan cuma buat Andrew, tapi Andrew sampaikan juga ke teacher sama circle-circle terdekatnya Andrew. Gitu bang. 1 sampai 10 akademi kreator berapa? 10 lah. Jangan 11 nanti kayak yang kemarin kampanye. 10. Oke. 10. Aku bisa bilang bener-bener yang 10 karena itu bener-bener kepake banget. Itu bener-bener kepake banget. Gak cuman buat bikin konten ya. Buat pitching sama orang, buat dealing klien, buat ngobrol sama orang. Apalagi ditambah tahu karakter orang lain. Kayak gitu. Itu beliau yang mengajarkan guys. Yang MBTI. MBTI kayak gitu, cognitive function. Oh lu kayak gitu. ngulik? Ngulik lah. Pokoknya Ogut bilang apa, kayak Andrew coba lu pelajarin MBTI, Andrew coba lu pelajarin yang namanya cognitive function. Andrew langsung pelajarin. Sehingga pada saat hiring karyawan itu kan sebenarnya kan tugasnya kita dalam meng-hire karyawan itu kan menghemat waktu. Betul. Tapi kita harus tahu karyawan apa yang bisa menghemat waktu kita. Yes. Jangan sampai kita meng-hire karyawan justru malah memboroskan waktu kita. Yes. Kayak gitu. Ya salah satunya adalah dengan MBTI itu, dengan cognitive function, dengan yang namanya building rapport. Kalau nama lu bilang build empathy. Ya namanya empathy kayak gitu. Wah itu daging parah sih asli. Sama hook ngaruh. Hook ngaruh. Karena gue selalu kalau nge-hire tim, lu kenapa mau kerja sama gue? Ngapain lu di sini? Terus? Lu mau apa dari gue? Itu hook. Hooknya? Jadi setiap gue hire karyawan, gue selalu nanya, lu mau apa dari gue? Terus jawaban dari mereka Terus, majority? lu ngapain kerja di sini? Apa tujuan lu? Udah, gue nggak nanya CV, nggak nanya apa dan lain-lain. Betul semua. Kalau aku ada salah satu pertanyaan dan mungkin ditanyain sama Timothy juga. Kamu pekerja keras atau pekerja cerdas? Aku hanya meng-hire orang-orang dengan pekerja keras. Oke.
kayak gitu. Karena there is no such a thing as kerja cerdas itu kalau menurutku nggak ada. Itu ada di level tertentu yang udah di top level manajemen ya. Kalau udah bisa ngedelegasi, udah mikir strategik itu bisa kerja cerdas. Tapi kalau semua memang masih di level yang masih di bawah, pilihlah kerja keras. Karena itu yang bisa mengantarkanmu sampai ke kerja cerdas, nggak bisa. Kerja keras itu harus guys. Gue agak beda sih, gue gak pakai caranya Timothy. Kenapa? Karena gue cuma mau tahu doang. Lu mau apa dari gue mau apa dari lu, match apa enggak? Kalau gak match mending gak usah. Ya. Jadi kayak langsung cut. Ya benar. Ya. Gitu, pasti gue tanya sih. Nah ngomongin lu udah cuan nih. Berarti sumber cuan lu dari mana aja sih? Sumber cuan pertama itu dari Discovery English. Ya kan, Discovery English. Offline-nya ya? Yang offline-nya dan juga online sih sebenarnya itu juga ada kelas online-nya. Tapi dia live teaching. Kayak gitu dia live teaching. Jadi itu pertama sumber income-nya dari situ dan sebenarnya bisa dibilang itu sumber income-nya juga banyak karena model kelasnya banyak. Ada yang kelas conversation, ada yang kelas TOEFL, ada kelas IELTS, ada kelas ESB English for Specific Purposes kayak gitu kan. Dari situ lagi juga ada yang namanya kelas korporat. Nah, kelas korporatnya juga gede, Bang. Kelas korporat itu ketika kita bisa dealing klien lewat korporat itu B2B duitnya itu B2B itu gurih banget. Sekali gampar soalnya kan. Sekali gampar duitnya langsung in a bulk ya, langsung gede kayak gitu kan. Itu gurih. Tapi itu hanya kita pakai buat apa ya istilahnya ya, buat dana, buat tabungannya Andrew kayak gitu. Nah buat sehari-hari kebetulan Andrew ngikutin banget sistemnya Ogut yaitu jualan kelas pre-recorded yang namanya Speak Up itu. Itu jualan pre-recorded kelas itu juga gurih banget itu karena kita apa bikinnya sekali jualnya berkali-kali kayak gitu. Paling cuma dikatain penjual ludah aja. Ya bisa kayak gitu dikatain penjual ludah yang jelas kayak gitu. Cuman kalau semuanya kita tuh ngasih value-nya lebih kayak semuanya Ogut kayak gini. Misalnya sampai ditemenin live sampai sekarang kayak gitu kan ya. Itu orang kalau nggak beli tolol sih menurutku. Itu kalau nggak beli tolol banget sih asli. Iya kalau gue dikatain penjual ludah ya bodo amat. Bodo amat kayak gitu. Yang namanya orang jualan ya mau gimana lagi kayak gitu kan. Jangan malu jualan guys. Sama jangan malu jualan beneran deh. Berarti 3 ya dari yang live Discovery English. Bisa corporate class. Corporate class sama yang regular. Sama regular. Itu yang dari offline. Yang dari offline. Khusus lo ya. Terus habis itu sama dari yang dari Speak Up Community yang online course. Yang pre-recorded class ya. Pre-recorded classnya. Pre-recorded classnya. Sebulan berapa biasanya? Kalau dari disco itu range omset itu ada di sekitar 80 sampai 150 per bulannya. Itu revenue ya, revenue belum dicuci, maksudnya belum dicuci, belum buat bayar-bayar ya. Nanti kalau misalnya buat bayar-bayar. Belum dicuci dong, maksudnya belum dipotong kos. Belum dipotong kos ya itu deh pokoknya. Karena pencucian uang itu tidak boleh. Oh iya, mohon maaf guys. Oke, terus itu jadi kalau seumpamanya itu udah dipotong-potong sama kos jadinya 60%, 40%. 40%-nya buat kos, 60%-nya profit. Gitu. Nah, itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah yang ini, yang dari pre-recorded class ini. Itu benar-benar bisa sekitar 80%-an, Bang. Karena maksudnya profit marginnya 80% karena ya memang udah benar-benar pre-recorded. Yang kita lakuin juga mungkin bayar domain hosting itu kan yearly, annually kayak gitu kan, sama bayar mentor. Nah ini jangan lupa harus bisa mendelegasi juga kayak gitu. Jadi kamu nggak sendirian, jadi kamu tetap harus ada di sana, cuman harus ada temannya juga biar tetap semangat kayak gitu kan, biar tetap semangat. Kalau Ogut bilang namanya harus ada sahabat nabinya kayak begitu, harus ada teman-temannya nih kayak gitu. Nah ini aku membayar itu ya pokoknya bisa sekitar 80-20 lah. 80% profitnya, 20% buat costnya. Gitu. Terus kan lo influencer juga bro. Ya. Nih kita tampilin nih. Nah tuh kasih lihat tuh. Udah 100k kan? Alhamdulillah udah 100k. Walaupun kemarin naik turun ya. Naik turun sebenarnya naik turun. Itu udah. Pas mau naik 100k tiba-tiba di unfollow. Itu di unfollow teman-teman sekantor guys. Jadi nggak jadi 100k kayak gitu. Udah 100k. Jadi lu pakai ilmu gua untuk bikin bisnis dan naikin followers lu ya? Ya benar. Ya personal branding itu penting banget sih. Akhirnya selain jualan produk, aku juga dipercaya untuk menjadi speaker di kayak seminar, kayak gitu kan, di webinar, kayak gitu kan. Baik itu kalau di Jogja ramainya karena di kampus ya, karena banyak banget kampus di Jogja. Itu dibayar tuh ya? Itu dibayar kayak gitu. Dan yang ngundang itu bisa level universitas, bisa level mahasiswa. Yang barusan kemarin di Sanata Dharma, di Universitas Sanata Dharma itu aku diundang sama mahasiswanya justru kayak. Dan itu dibayar tuh? Itu dibayar. Itu dibayar kayak gitu. Jadi ya itulah kesaktian dari personal branding sih. Iya, gue hitung lu punya 6 sumber penghasilan. Ada 6 sumber penghasilan. Kalau compare sama guru cuma 1 dapat. Cuma 1. Nah itu tadi. Nah akhirnya karena aku sudah mencapai di titik ini, aku tuh harap
guru-guru yang ada di circleku, maksudnya guru-guru yang ada di Discovery English juga belajar dari aku kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang untuk memulai itu susah ya Bang ya. Nah itu yang mau gue tanya sebenarnya. Lu punya privilege dulu. Ya. Sama gue juga punya privilege kan. Lu punya privilege, nenek lu punya tanah, bisa bikin Discovery. Lu di kuliah sampai S2, ya kan. Dan lu bisa bikin kursus gitu. Ya, ya. So, let's say ada teman kita yang kurang beruntung di luar sana. Action stepnya harus kayak gimana nih? Misalnya dia benar-benar miskin banget guru honorer. Terus habis itu dia pengen naikin taraf hidupnya dan tetap mengajar sebagai guru. Oke. Apa yang harus dilakukan bro? Kalau dari perspektifku. Dari guru to guru ya? Dari guru to guru ya. Jadi caranya adalah dengan mencari mentor. Oke. Kalau aku dengan mencari mentor ya. Mentor tuh kayak gini. Kamu tidak harus bekerja di sebuah institusi pendidikan kayak misalnya SD, SMP, SMA yang memang benar-benar formal ya. Kamu bisa masuk ke yang justru scale-nya kecil kayak misalnya Discovery English. Kayak gitu kan. Andrew ini udah bisa menjadi fasilitatormu kayak gitu kan. Maksudnya tinggal ngikutin aja jejaknya Andrew. Ya. Kayak gitu kan. Udah tinggal ngikutin aja. Misalnya kamu guru nih, guru honorer. Gajinya per bulan masih gak banyak kayak gitu. Ya udah apply aja di sini. Kamu bantuin Andrew. Kayak gitu kan. Buat apa? Buat mengajar bahasa Inggris, buat bikin konten dan segala macam. But at the same time, kamu juga bikin kontenmu sendiri. Kamu juga melakukan personal branding sendiri kayak gitu kan. Terus kalau misalnya gak punya alat gimana? Ya udah pakai alat kantor aja. Gak apa-apa. Kayak gitu, itu bener-bener gak apa-apa banget. Karena aku melihat si Ali Abdal, salah satu productivity guru yang ada di UK, itu tuh juga melakukan hal yang sama. Dia udah mencapai di titik tertentu, akhirnya dia meng-hire tim, dan dia juga meng-encourage timnya untuk bisa seperti dia. I see. Bikin konten, melakukan personal branding, jualan produk dan segala macam. Dan dia juga fair-fairan kok kayak gitu. Maksudnya gak terus akhirnya bilang, oh followermu jadi lebih banyak dari aku, oh income-mu jadi lebih banyak. Itu kan udah tentukan sama Allah tentukan sama Allah. Oh santai aja ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya yang di daerah gimana? Disaranin hijrah ke Jakarta kah atau gimana? Aku menyarankan iya. Karena kesempatan itu ada di kota besar. Oke. Kesempatan itu ada di kota besar. Misalnya ya, aku juga punya sepupu yang ada di Wangon namanya. Wangon itu kayak kota kecil di Central Java kayak gitu kan. Kesempatannya jadi lebih sedikit di sana. Kayak gitu. Kesempatannya jadi lebih sedikit. At least kamu punya mentor. Secara online boleh kayak gitu. Kalau enggak kamu harus pindah ke kota yang lebih gede. Oke. Kayak gitu harus, karena pindah ke kota yang lebih gede itu artinya kamu punya kesempatan yang lebih banyak daripada di kota kecil itu. Setuju sih. Kayak gitu. Gak usah yang muluk-muluk kerjanya macam-macam, delivery aja dulu deh. Kerja yang jadiin duit. Kayak gitu kan. Akhirnya gini, guru itu kan dia harus menukar waktu dia untuk mendapatkan uang. Yes. Caranya adalah cuma dua. Pertama, membuat waktu per jammu jadi lebih mahal. Yes. Atau yang kedua, kamu bisa mendelegasi orang sehingga kamu tidak sibuk untuk menukar, ya tidak sibuk mengajar dan menukar waktumu dengan uang itu tadi. Akhirnya yang tadi misalnya kamu di sini katakanlah dapat per jam katakanlah 50.000, oke. Kamu nggak harus ngajar, kamu hire orang, bayar aja nih orangnya itu 30.000 atau 40.000, kamu dapat cuan ini 10.000. Tapi kalau ininya banyak kan kamu cuannya jadi banyak. Betul. Kayak gitu. Ya udah caranya cuma dua itu. Either pertama membuat value per jammu lebih mahal atau yang kedua mendelegasi orang. Oke. Nah, gitu. Kalau yang guru-guru honorer di pedalaman, nanti kalau dia pindah, siapa yang ngajar murid-murid di pedalamannya? Nah itu dia, itu harus tugas pemerintah sih. Concern pemerintah kalau bukan kayak gitu. Bukan tugas kita sih itu. Iya. Karena kita nggak ada capital dan nggak ada akses ke sana. Iya bener, nggak ada akses ke sana kayak gitu. Gitu sih. Iya, artinya makanya sangat wajar ketika ada guru-guru yang tidak mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Ya mungkin karena mereka duitnya nggak ada bang. Dan fasilitas juga nggak ada. Benar, harus realistis sih, duit. Harus realistis. Harus realistis gitu. Gimana orang bisa ngajar kalau misalnya nggak ada duitnya? Gitu? Nggak ada duitnya, perutnya masih lapar, nggak bisa. Iya benar makanya. Sementara di luar negeri guru tuh dihargain banget. Wih dihargain banget. Guru tuh dihargain banget. Iya men. Aku ingat dosenku dulu tuh kayak ngebalesin email tuh bener-bener dia yang balesin bukan staffnya. Karena dibayar mahal. Karena dibayar mahal. Dan hidupnya sejahtera di sana. Bener. Gitu. Hidupnya tuh sejahtera, hidupnya enak. Begitu. Nah kalau di Indonesia kayaknya nggak tahu. Pokoknya selama masih ada mindset guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ya mohon maaf. Tetap guru akan segitu-gitu aja. Iya makanya sih. Padahal guru itu kuncinya nanti buat masa depan. Iya.
Masa depan. anak muda ya. Mm-mm. Yang gue harap sih guru di sini lu terserah mau beli kelas gua atau enggak lu join Discord gua aja, gua taruh di bawah. Ya. Itu ada yang gratis. Lu udah lihat yang gratis aja itu udah bisa bikin Udah bikin personal naikin branding. personal sih. branding. Naikin personal branding dan ini gua bernazar sih insya Allah ya. Gue mau bikin kelas online yang dimana kalau lu adalah seorang guru dan lu bisa membuktikan lu adalah seorang guru, lu gue kasih gratis. Tuh. Gua kasih gratis. Kurang baik apa coba nih? Kalau orang lain bayarnya 9 juta. Untuk guru doang. Kenapa? Karena nyokap gue guru. Itu adalah hadiah buat nyokap gue. Tapi kalau lu jual lagi, gue sumpahin hidup lu gak tenang. Iya jangan sih, jangan dong. Jadi dia dapat gratis nih. Dapat gratis tuh dijualin. Gue sumpahin hidup lu gak tenang. Jangan. Itu lu zolimin gue namanya. Itu zolimin namanya, nggak bagus. Kayak gitu. Kalau orang mau tahu tentang Andrew sama bisnisnya bisa follow apa aja? Bisa follow Instagramnya Andrew @andrewyuda @andrew_yuda atau kalian bisa follow @discoveryenglisjogja. Jadi itu perjalanan bisnisku di sana semua. Kita bikin konten-konten di sana. We are going crazy there kayak gitu. Dan kita juga punya podcast di @discoveryenglish dan @andrewyuda di YouTube. Sama yang speak up biar orang-orang bisa ngomong bahasa Inggris lancar. Oke, ada juga komunitasnya yang namanya Speak Hub kayak gitu kan. Jadi kalian bisa langsung aja kepoin di bio Instagramku. Nanti di situ ada komunitas yang namanya Speak Up. Karena tujuannya Andrew, kampanye Andrew adalah mengubah pembelajar bahasa Inggris menjadi pengguna bahasa Inggris. Jadi kalian tidak melihat bahasa Inggris sebagai subjek yang harus dipelajari, tetapi sebagai tools untuk mencapai tujuan kalian itu. Gitu. So I think because you are talking in English, It is. let's try talking English to validate that your English is pretty damn Of course. good, motherfucker. Yeah. Yeah. Go. So can you give us some topic that we are going to be discussed Right now, the topic. right now? Yeah, something like maybe 1 minute discussion. Okay. So what do you think about the raise of tuition fee that currently happen in Indonesia? You agree, disagree, or partially agree with that? Actually, the raise of tuition fee, it is already happening right now, like 100%, like 2x in 5 years, right? 2x in 5 years. Yeah. I read some data from ITB, From terus ITB, UGM, from GM as well. and any university. Like every 5 years, the tuition fee will be double. We double, yeah. So I think in the near future there will be we call it, what is that in United States? What do you call it? College debt. College debt. Yeah, like student loan. Oh, the student loan. Yeah, Yeah, yeah. student loan, bro. Yeah, so that's the amount of money that you can get. But at the end of the day, you need to pay that again. The student Yes. loan. It's kind of pinjaman in bahasa Indonesia, Yes, right? yes, student loan. So the English is pretty good. So you guys need to check his fucking Class, social media as well. class and ATC. Yeah. And you can get a lot of things from him. So thank you very much, Andrew, You're welcome. for Yeah. arriving in here and then using my Thanks for having me. podcast tools, right? All right. Yeah, yeah. So this is actually lit. This is epic, actually. This is epic. And This is epic. see you around, bro. Yeah. Thank you very much. Bye-bye. Have a great day, guys. Bye. Bye-bye.